wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi a'immatil a'zam. Amma ba'd. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Takdim, penghormatan dan kemuliaan kepada imam masjid, para panitia dan pengurus masjid, seluruh guru-guru Kampung Bandung dan teristimewa kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan yang mulia pada waktu yang berbahagia ini, sebenarnya berbicara baju berkenaan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Sering di dalam kalangan masyarakat kita jumpai dengan segala macam bentuk kemaksiatan, kezaliman dan kesalahan. Tapi kayaknya oleh kita hanya sebatas ingin cuci tangan, melepaskan diri tanpa rasa beban, seolah-olah kemaksiatan yang terjadi di dekat, di samping, di pekarangan, di rumah kita itu bukanlah tanggung jawab kita. Padahal Tuhan jamaah Jumat yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Al-Imran 104, waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair, hendak adalah dari kalangan kamu itu ada segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan. Sehingga ulama menerjemahkan bahwa mencegah kemungkaran yang terjadi di pekarangan di lingkungan adalah bentuk kewajiban yang kifayah. Seandainya timbul satu kemungkaran, tetapi tidak ada satu pihak pun yang siap untuk menjaga dan melakukan pencegahan, maka semua masyarakat akan ikut menanggung dosa. Kemudian ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka mengajak dengan segala macam cara kepada kebaikan, dan mereka itu mencegah segala macam bentuk kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah sebenarnya yang nanti akan mendapatkan kemenangan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah mengkait antara kemenangan dengan mencegah kemungkaran. Maka pada saat orang-orang tidak lagi acuh, tidak lagi peduli dengan kemungkaran, itu alamatnya masyarakat yang berada di jurang yang dinamakan dengan kerugian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, kita melihat
Mungkin belakangan adalah terjadi musibah di mana-mana dengan segala macam bentuk rupa. Ada apa dan kenapa? Maka dalam kalimat yang diucapkan beredar dalam kalangan ulama salaf, ada kalimat ini dibangsakan dengan Imam Ali atau Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Innal musibata laisa fi dhulmil asyraf. Musibah demi musibah terjadi bukan dikarenakan oleh karena kejahatan orang-orang yang berbuat jahat, bukan karena kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang jahat, tetapi musibah itu bal fi sumtil akhyar, yang menyebab terjadi dan timbulnya musibah adalah karena diamnya orang-orang yang baik. Dalam riwayat lain, as-sabitu 'anil haqqi syaitanul akhras. Orang yang diam dari kebenaran artinya ia tidak akan berbicara benar, maka orang-orang tersebut adalah merupakan syaitan bisu. Wa natiqu bil batili syaitanun natiq. Sementara orang-orang yang berbicara dengan kebatilan, dengan kesalahan, ia adalah syaitan yang bisa berbicara. Sehingga dapat kita pahami, syaitan yang bisa berbicara jauh lebih buruk efeknya ketimbang daripada syaitan yang tidak bisa berbicara. Hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, dalam bahasa lain juga pernah menyatakan, Sayyidina Ali mengatakan beliau tidak takut dengan kezaliman, beliau tidak takut dengan betul dan batil, karena sadar betul beliau bahwa dunia ini akan dipenuhi dan akan diisi oleh kebenaran dan kebatilan. Tetapi yang beliau takuti adalah orang-orang yang bisa berbicara dengan yang benar. Beliau pun tidak mau berbicara benar, takut. Hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, kita melihat mungkin kadang-kadang juga semacam image terkesan dalam kalangan kita, kalau seandainya penjara itu adalah tempat-tempat orang yang jahat. Kalau seandainya penjara itu adalah tempat orang jahat, maka Imam Syafi'i adalah orang jahat. Kenapa? Beliau juga sempat di penjara. Ada apa? Imam Syafi'i pernah beliau itu dituduh oleh orang yang benci kepada beliau bahwa beliau itu adalah orang-orang Syiah. Sehingga dari Yaman ke Baghdad, Imam Asy-Syafi'i dibawa dengan berbol. Artinya jarak Imam Asy-Syafi'i diikat dan rantai, kemudian dibawa dengan berjalan kaki dari Yaman. Imam besar. Kemudian juga kita melihat Imam Hambali, beliau itu ditawarkan oleh penguasa untuk menjadi hakim qadhi besar, tetapi Imam Hambali tidak mau. Karena hakim, maka beliau itu dicambuk. Imam Malik, Imam Mazhab, Imam Malik juga sempat merasakan dinginnya penjara. Kenapa? Karena beliau juga difitnah mendukung satu pihak kelompok penguasa. Sehingga tuan jamaah Jumat yang Allah muliakan, kalau seandainya di imam-imam mazhab, 4 imam mazhab, mereka sempat menikmati dinginnya gerigi besi, maka pantaskah kita mengatakan hari ini bahwa penjara itu adalah merupakan tempat yang jorok? Nabi Allah Yusuf, beliau di dalam Al-Quran surah Yusuf diceritakan, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Ya Allah, penjara
penjara lebih lumrah ya Allah ketimbang daripada dakwaan yang mereka tujukan untuk saya. Sehingga dalam riwayat-riwayat di Indonesia sekalipun, Buya Hamka kita kenal, beliau pun terpaksa berusia perempuan sekitar 3 tahun lebih, hampir 4 tahun, karena berbeda haluan politik. Beliau menginginkan Islam itu berjaya, tetapi tidak disetujui oleh pihak penguasa. Maka dengan segala cara beliau dijebloskan ke dalam penjara. Hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan. Maka hari ini seandainya kita takut oleh karena kemungkaran, kenapa? Karena ancaman penjara, maka adalah itu tipu muslihatnya syaitan. Kenapa? Tidak tertanam di dalam pribadi kita, Rabbis sijinu, ya Tuhan penjara itu lebih baik untuk ketimbang daripada apa yang mereka dakwahkan untukku. Maka urusi keduanya dimuliakan Allah. Gedayu adalah di sekitaran gedayu maksiat-maksiat merajalela. Orang-orang tidak membagikan harta warisan, itu sudah membudaya. Orang-orang setengah telanjang, namun beragam kadang-kadang yang pakai jelur-jelur di mana-mana, malah kadang-kadang anak kita yang paling terlihat unsur kedua yang dimuliakan Allah karena perjudian online. Masyarakat kayaknya acuh, tidak mau compare. Padahal itu adalah perjudian. Dalam fatwa yang disampaikan oleh Sekretaris Sekjen MPU Aceh bahwa syirk itu adalah satu di antara bentuk perjudian. Maka yang menjual, yang membeli, yang main, semua mereka terjebak di dalam perjudian. Rusyid keluarga jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, padahal dalam Al-Quran sudah dinyatakan rijisun min amal syaitan, karena perjudian itu adalah merupakan bahagian daripada rekayasa propagandanya syaitan. Karena syaitan menipu umat manusia sebagaimana layaknya menipu di dalam kalangan manusia itu sendiri. Karena katanya urusi kedua jamaah Jumat yang Allah muliakan, kalau seandainya berhadapan dengan penipu, kita tidak sadar kalau seandainya kita sedang ditipu. Kenapa? Lakon yang dilakoni oleh sang penipu kayaknya luar biasa dan benar adanya. Syaitan juga memperdaya umat manusia sedemikian rupa. Kafir hari ini menyadari perkembangan umat Islam yang luar biasa. Mereka tidak lagi nenteng senjata, tetapi mereka membuat tipu daya, menciptakan kelalaian, sehingga umat dan generasi mereka itu tidak lagi taat kepada agama. Hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, ada satu riwayat pada saat orang-orang akan menuju masuk ke dalam surga, digantunglah di pinggang mereka, di pakaian mereka, orang-orang yang tidak ia kenali. Lantas beliau menanyakan, siapa? Maka beliau itu menjawab, saya adalah orang yang dulunya di alam dunia berbuat kemaksiatan di hadapan pada Anda, padahal engkau bisa mencegah walau dengan kata-kata, tetapi engkau tidak pernah melakukannya. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita kembali kepada inti masalah, mencegah kemungkaran itu sifatnya adalah kewajiban bersama. Marilah bahu-membahu untuk mencegah kemungkaran yang otomatisnya untuk kembali kepada kemenangan. Kenapa? Ulaika humul muflihun, orang-orang yang bisa mencegah kemungkaran itulah mereka orang-orang yang kemenangan. Tapi kalau seandainya masyarakat seluruh rakyat tidak lagi acuh, maka kata Rasulullah SAW, la ya'muruna bil ma'ruf wa la yanhauna 'anil munkar. Hendaknya anda kita semua mengajak dengan kebaikan dan mencegah kemungkaran
aw la yusallitallahu alaikum shiraran, atau Allah Subhanahu wa taala akan mengirim kepadamu pemimpin-pemimpin kamu, umara kamu, syirarakum, orang-orang yang jahat, orang-orang yang berzina rendah dari kalangan kamu. Siapa yang menjadi pemimpin? Itulah orang-orang yang nilai dirinya runtuh dan boros. Ada yang nilainya kenapa ia terpilih? Yang memilih pada Allah. Karena unsur Tuhan jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, logikanya menyegandainya namun yang menuhi calon dari kalangan ulama, dari kalangan pengusaha, dari kalangan awak ini umpamanya negara maka rombongan orang yang berjudi mereka akan mengingat kalau seandainya alim ulama terpilih yang lapak biarkan lapak itu belum tentu yang kehidupan ini terancam kalau seandainya ini yang mana maka mereka akan demikian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aula yusallitallahu alaikum syirarakum," Allah akan melantik, akan mengirim kepadamu para pemimpin yang rendah budinya, yang buruk akhlaknya. Lantas pada saat demikian, tumayad'u thiyabu falam yustajabu. Orang-orang yang baik, para alim ulama, mereka tampil membuat istighasah, mengumpul orang-orang jamaah-jamaah di masjid, kita istighasah, kita doa bersama. Falam yustajabu, tetapi doa mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takubat bukan dari sumber penyakit. Tapi gini tinggal karena demikian takubat bukan di padahal intinya adalah efek dari karena penyakit lain. Kalau seandainya pengaruh karena lampu hukum kanji kapte barangkali itu akan menjadi penyembuh. Tapi karena nafura yang ada di dalam, maka oleh karena demikian itu dah nafsu menyegelam kulit kulit, maka pun tak bakal sembuh. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, mari kita jangan saling salah menyalahkan, tetapi ini adalah merupakan bahagian daripada tugas kita bersama. Pandu kenanya, man ra'a minkum munkaran, siapa yang bisa melihat kemungkaran, yang nampak kemungkaran, falyughayyir biyadihi, coba dengan kejabatan, dengan kemampuan yang ada, cegah. Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, para isi dalam kampung, imam mukim, mereka itu yughayyir biyadihi, punya kewenangan. Tapi kalau seandainya ada ulama, para ustaz, guru-guru, mereka itu bilisani. Kalau tidak, babi qalbi. Tetapi Imam Al-Ghazali beliau menceritakan makna bi qalbi adalah bahwa al-amru iman. Kalau seandainya ada kemungkaran yang terjadi di hadapan mata, tidak sedikit pun rasa ini dengki, benci di dalam hati, maka pada saat itulah nilai sinar keimanan kita sudah padam. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyyaya bitaqwallah, wa qad fazal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد